Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaiha bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi suatu kenikmatan iman Islam sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu baik sholat maupun sholat tarawih, puasa dan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa menyampaikan sholawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya atas izin Allah kita akan mendapatkan syafaat yang besar, yaitu syafaatul uzma. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama yaitu pada diri kita sendiri dan juga pada ibu-ibu semuanya. Insya Allah kalau kita itu selalu menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, Allah akan mengangkat atau memberikan balasan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah dengan ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Di antara bukti ketakwaan kita adalah kita harus berusaha mencari ridho orang tua, terutama ibu. Karena apa? Ibu adalah sebagai wanita yang telah bersusah payah dan melahirkan serta membesarkan kita. Kita harus sadar betul, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kami hormati, pada tema hari ini kami mengangkat nama Islam memuliakan wanita. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya di dalam kita memahami tentang apa itu wanita dalam Islam, adalah kita harus benar-benar menempatkan diri supaya kita itu bisa menjadi wanita yang baik, yang mulia, yang soleh dan solehah. Menjadi suatu keteladanan bagi anak-anak kita dan bagi masyarakat. Dengan demikian, ibu-ibu yang kami hormati, Rasulullah juga bersabda, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang berhak dihormati, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu. Orang itu juga terus mengejar, ya bertanya lagi, kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, terakhir ya dah. Kemudian Rasulullah menjawab, adalah ayahmu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya
pada yang poin nomor 2 ini adalah Islam memberikan hak penghargaan yang sama antara wanita dan laki-laki atas pengabdian yang mereka lakukan untuk agama, nusa, bangsa, dan negara. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yarzuquna fiha bighairi hisab. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-40. Man amila, barang siapa yang mengerjakan solihan kebajikan. Zakari wa unsa, yaitu laki-laki maupun perempuan. Wahuwa mu'minun, sedangkan ia beriman, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Wahuwa yadkhulunal jannata. Mereka diberi rezeki, di dalamnya tidak terhingga. Nah, itulah firman Allah luar biasa kepada seorang perempuan dan laki-laki apabila kita beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan soleh yang baik, tidak bain-bain bahwa Allah memberikan rezeki, ya, dan juga tidak ada habisnya tanpa dihisap, tidak dihitung satu persatu. Inilah kalau kita sebagai seorang muslim, ya, yakin pasti Allah akan memberikan dengan balasan yang luar biasa. Ibu-ibu yang kami hormati, sedangkan yang nomor 3 adalah Islam telah meruntuhkan atau batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan dalam amal peribadatan. Tidak ada pilih kasih dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak membeda-bedakan. Justru Allah akan selalu merespon doa-doa dan permohonan kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan semua doa mereka akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan janji Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 195. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la adhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum aw ba'd. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan atau dengan firman Allah, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang berbuat kebaikan, yaitu di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Itu terjemahan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 195. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian Islam itu memberikan atau memposisikan wanita. Mereka tidak dipandang sebelah mata dan tidak pula dizolimi hak-haknya. Semua antara sebagaimana sabda Nabi dalam artinya
beliau mengatakan semua setara laksana gigi yang rata sisir. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, di dalam hadis tadi ya, kita bisa meneladani apa yang disampaikan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu kita harus bisa membuktikan ya, bahwa pengakuan Islam terhadap hak wanita secara umum dan itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan suatu anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri betul menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu maka di tengah-tengah arus kita harus memiliki suatu perubahan yang gejala di mata dunia ya. Ini pada prinsipnya ada hak-hak atau menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari wanita. Yang mana bahwa wanita itu memiliki suatu peran yang sangat penting. Yaitu dalam peran domestiknya. Wanita yang bisa berperan dalam segala sesuatu sama seperti seorang laki-laki. Yang berbeda lagi, hal ini merupakan peran kesejatian kodrat seorang wanita atau ibu yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Seperti apa? Yaitu seperti seorang pendidik yang pertama dan yang utama yang bisa bagi anak-anak mereka. Seorang wanita bisa menjadi seorang pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Seorang wanita bisa hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-fungsi lain yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu mari kita selalu mensyukuri menjadi seorang ibu karena atau menjadi seorang wanita sampai pemerintah saja mengangkat adanya Hari Ibu secara nasional. Inilah dalam ajaran Islam memang seorang ibu benar-benar diangkat derajatnya. Seorang ibu juga bisa memerankan secara ganda baik untuk mendidik putra-putrinya dan juga bisa melayani kepada suami dan juga bisa berjihad pada masyarakat, juga bisa berjuang ya melalui organisasi, tapi hendaklah dengan nilai ibadah. Insya Allah kalau kita semua bekerja berbuat baik itu kita niati dengan nilai ibadah, insya Allah akan dicatat sebagai amalan solihan tadi. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, yang mana kita sudah berkomitmen bersama-sama untuk menyampaikan dakwahnya melalui internet, melalui TikTok dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan-perubahan zaman seperti ini, maka kita akan ketinggalan ya, ketinggalan dalam zaman now sekarang. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Ini terwujud bagi kita semuanya. Insya Allah dengan kita berdakwah sedikit ini menyampaikan nilai-nilai Islam dalam ajaran
agama Islam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di pagi hari di bulan Ramadan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari pagi sampai hingga menjelang maghrib mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Kami selaku pribadi mohon maaf apabila di dalam kita menyampaikan itu banyak kekurangan dan kesalahan. Nasru minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.